perkenalkan, nama saya Hafizuna Nanita Bulan, NIM 11820600041 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan judul Refleks pada Tendon Manusia. Tujuan dari praktikum refleks pada tendon manusia adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus yang dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron bertugas untuk melanjutkan informasi yang diterima dari organ penerima rangsang ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Berdasarkan fungsinya, sel neuron terbagi menjadi 4, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, sel saraf adjustor, dan sel saraf konektor. Tendon merupakan sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan jaringan otot dan tulang. Lalu gerak refleks merupakan gerakan pintas ke susun tulang belakang. Ciri dari gerak refleks adalah responnya terjadi secara cepat dan tidak disadari. Gerak refleks terbagi menjadi dua, yaitu refleks sederhana atau refleks dasar yang ada tanpa dipelajari, dan refleks yang dipelajari atau refleks yang dikondisikan akibat diadakannya belajar. Lalu, rangkaian jalur saraf yang terlibat dalam aktivitas refleks disebut dengan lengkung refleks yang terdiri atas 5 komponen dasar. Yang pertama adalah reseptor, lalu saraf eferen, lalu pusat pengintegrasi, lalu saraf eferen, dan efektor. Alat yang dibutuhkan adalah senter atau cahaya matahari, lalu palu. Nah, di sini saya menggantikan dengan satu kotak buah tisu, lalu tutup pena, dan kursi. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah mata dari praktikan sendiri, lalu lutut dari praktikan sendiri, mulut dari praktikan sendiri, telapak kaki dan telapak tangan dari praktikan itu sendiri. Pada praktikum kali ini dilakukan 8 kegiatan praktikum. Yang pertama adalah refleks pada pupil, lalu yang kedua refleks pupil dengan tiba-tiba, yang ketiga refleks akomodasi pandang, yang keempat refleks menelan, yang kelima refleks telapak tangan, yang keenam adalah refleks patella, yang ketujuh adalah refleks telapak kaki, dan yang kedelapan adalah refleks saat bersin. Mari kita simak bagaimana cara melakukan praktikumnya. Langkah kerja dari kegiatan pertama pada praktikum ini, yaitu refleks pada pupil, adalah kita menutup mata selama 2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupilnya, membesar ataukah mengecil. Kegiatan yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Cara kerjanya adalah kita perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika disinari cahaya matahari. Nah, di sini saya menggunakan senter pada handphone dan percobaan juga menggunakan cahaya matahari. Selanjutnya adalah kegiatan yang ketiga, yaitu refleks akomodasi pandang. Cara kerjanya adalah hadapkan mata pada benda dekat dan pada benda jauh, lalu perhatikan pupilnya, apakah membesar ataukah mengecil. Kegiatan yang keempat yaitu refleks menelan. Cara kerjanya adalah kita menelan air ludah, kemudian meminum air, lalu mengulangi menelan air ludah. Rasakan apa perbedaan saat hanya menelan air ludah dengan saat menelan air ludah setelah meminum air. Kegiatan yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Dilakukan dengan menjatuhkan benda pada telapak tangan, lalu perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut.
Kegiatan yang keenam yaitu refleks patella. Caranya adalah kita duduk di kursi dengan kaki menggantung, lalu tekuk patella atau legumen. Perhatikan bagaimana patelanya, apakah naik ataukah turun. Kegiatan yang ketujuh yaitu refleks telapak kaki. Cara kerjanya adalah gelitik telapak kaki, lalu perhatikan gerak refleks apa yang dilakukan oleh jari-jari kaki. Kegiatan yang kedelapan adalah refleks bersin. Dalam kegiatan ini kita mengamati aksi yang terjadi saat kita bersin. Bagaimana kelopak matanya, bahu, leher, dan kepalanya. Nah, ini saya memancing agar saya bersin dengan menggunakan bubuk cabai. Hasil dari kegiatan yang pertama yaitu refleks pada pupil. Setelah melakukan pemajaman mata selama 2 menit dan membuka mata secara tiba-tiba, ternyata pupil mata membesar. Hal tersebut karena otot sirkuler relaksasi dan otot radial berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Saat pemajaman mata selama 2 menit, mata kehilangan cahaya, sehingga setelah mata dibuka secara tiba-tiba, mata berusaha untuk mengumpulkan cahayanya kembali. Hasil dari kegiatan kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba disinari oleh cahaya terang. Di sini saya menggunakan cahaya handphone dan mencoba juga dengan cahaya matahari. Hasilnya adalah sama. Saat terkena cahaya terang, pupil mata mengecil atau cenderung menutup. Hal ini dikarenakan dalam keadaan terang terlalu banyak gelombang cahaya yang masuk ke sistem mata, sedangkan mata hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah kecil atau optimum. Dan semua fotoreseptor umumnya memiliki suatu pigmen yang dapat dipengaruhi oleh sinar. Penyerapan sinar oleh fotopigmen mengakibatkan aktifnya suatu enzim yang akan mengkatalis produksi sejumlah besar molekul intraseluler. Salah satunya kemudian yang menyebabkan salah satu saluran pada membran untuk difusi ion-ion mengikuti gradien elektron kimia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya membesar atau mengecil pupil terhadap jumlah cahaya yang diterima. Hasil dari kegiatan yang ketiga yaitu refleks akomodasi pupil, yaitu pupil mata akan mengecil jika melihat benda jauh dan pupil mata akan membesar jika melihat benda dekat. Hal tersebut karena adanya daya akomodasi mata yang diatur oleh saraf parasimpatik. Perangsangan saraf parasimpatik menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan bias. Dengan meningkatnya daya bias, maka mata mampu melihat objek lebih dekat dibandingkan waktu daya biasnya rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata frekuensi impuls parasimpatik kedot siliaris progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Lalu hasil dari refleks menelan yaitu berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, menelan air ludah setelah meminum air lebih mudah dibandingkan pada percobaan hanya menelan air ludah saja. Perbedaan ini berkaitan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya pada saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom tetapi merupakan gerak sadar. Hambatan lain dari menelan air ludah adalah karena kekentalan dari air ludah itu sendiri. Selain itu juga, pada saat menelan air ludah kita harus terlebih dahulu mengumpulkan air ludah di dalam mulut. Itulah alasan mengapa menelan air ludah lebih lama bila dibandingkan menelan air biasa. Selanjutnya, hasil dari kegiatan refleks telapak tangan. Pada percobaan refleks telapak tangan, tangan berusaha menangkap benda yang jatuh. Hal ini dikarenakan manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada antara permukaan luar dan dalam dari membran.
Hasil dari kegiatan refleks patella adalah saat duduk dengan kaki menggantung, kondisi patelanya adalah menurun karena menahan beban kaki yang menjuntai atau menggantung ke bawah. Sedangkan saat berdiri, biasanya patella akan lurus. Bisa dilihat pada gambar A merupakan kondisi patella saat berdiri dan pada gambar B kondisi saat patella duduk menggantung. Kita ketahui patella adalah bagian tulang kecil yang berlokasi di lutut, tepatnya berada di sebelum sendi lutut. Peran patella adalah sebagai pendukung kaki untuk bergerak dan berdiri. Caranya dengan mengurangi tekanan pada sendi lutut dan tulang rawan pembungkus tulang pada sendi. Hasil dari percobaan refleks telapak kaki, pada saat telapak kaki digelitik, jari kaki bergerak. Hal ini disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Telapak kaki merupakan titik geli yang umumnya dimiliki manusia karena memiliki saraf yang lebih peka. Hasil percobaan pada kegiatan refleks bersin adalah pada saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, dan bahu naik. Hal ini terjadi saat adanya benda asing yang masuk hidung. Benda asing tersebut mungkin akan berinteraksi dengan rambut halus dan kulit yang lembut di saluran pernapasan. Saat hidung merasakan gangguan dari benda asing tersebut, bagian hidung akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal ini akan memberitahu tubuh untuk bersin sekaligus mempersiapkan tubuh untuk menghadapi kontraksi saat bersin. Biasanya mata akan menutup, lidah bergerak ke langit mulut, dan otot bersiap untuk bersin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.